setiamu sungguh nyata kami rasakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kaulah memikat hatiku. Di saat aku rasaku berakhir, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah pelihara hidupku. Sekali lagi aku katakan, pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku rasaku berakhir, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku rasaku berakhir, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Bapa kami yang di surga, bersyukur untuk pagi ini. Terima kasih Tuhan atas segala kemurahan yang Tuhan sediakan. Kami sudah menikmati hadirat-Mu
berkumpul bersama dengan saudara seiman pada saat ini. Tuhan, sucikan kuduskan hati kami untuk kami siap menerima bagian terbaik, yaitu firman Tuhan. Berkati kami semua yang mendengar, juga berkati semua ibadah pada pagi hari ini. Berkati kami lindungi dari segala virus mara bahaya. Mohon kemurahan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kembali. Sangat awal yang nomor 3 dimatikan untuk minggu hari ini. Ya, Bapak Ibu, kamu masuk, iya, apa-apanya. Kita akan belajar mengenai pemuritan, tapi yang pertama saya berharap hari-hari ini keadaan seperti yang kita dengar, mari kita dukung dan ikuti. Kalau ada undangan vaksinasi, mohon bisa ikut ambil bagian. Mari hari ini kita menjadi bagian dari solusi bagi bangsa kita. Ya, kalau tidak terlalu penting, mari kurangi segala mobilitas. Kalau memang harus kerja, persiapkan dengan baik, jaga diri baik, jaga kesehatan, taati prokes yang ada. Karena tidak mudah. Hari-hari ini, 3 hari ini kita berturut-turut pecah rekor yang tidak baik. Ya, rekornya bukan rekor yang baik, tapi rekor yang tidak baik. Sampai harus tembus 21.000 per hari. Ini angka yang tidak mudah untuk bangsa kita. Jadi kalau hari ini kita beberapa mungkin yang di rumah juga harus ikut ibadah secara online, mari kita nggak masalah kalau hari ini kita harus korban perasaan, korban kenyamanan lain dari kebiasaan yang ada. Karena kalau dihitung-hitung Bapak Ibu, 75 tahun yang lalu banyak jiwa yang dikorbankan gara-gara untuk kemerdekaan bangsa kita. Hari ini kita juga sama-sama berjuang untuk bisa merdeka dari pandemi. Kalau hanya disuruh untuk korban perasaan, korban ketidaknyamanan, mari tidak masalah. Daripada korban nyawa, ya. Jadi mari kita belajar memprioritaskan mana yang paling penting, mana yang tidak penting. Jadi bagian dari solusi bangsa kita. Kita akan belajar kembali mengenai pemuritan Bapak Ibu. Pemuritan dalam keluarga. Keluarga bisa dikatakan sebagai pusat dari seluruh komunitas atau masyarakat. Karena pada awal mula penciptaan, yang diciptakan, yang dibentuk itu adalah keluarga, yaitu keluarga Adam dan Hawa. Dan kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab terakhir dalam Alkitab kita, yaitu kitab Wahyu, itu pun juga akan diakhiri dengan gambaran perjamuan perkawinan Kristus dengan mempelai perempuan, yaitu gereja Tuhan. Jadi seolah ada gambaran mengenai keluarga begitu penting, dimulai dari keluarga dan diakhiri dengan keluarga ilahi, keluarga kerajaan surga. Nah, cuma Bapak Ibu yang menjadi pergumulan saat ini adalah tidak ada sekolah khusus untuk keluarga, tidak ada kursus khusus untuk keluarga. Kursus masak banyak, kursus musik ada, sekolah dalam hal les pendidikan banyak, tapi les untuk menjadi keluarga bahagia tidak ada. Itu sebabnya di dalam iman kita Kristen, gereja diadakan bimbingan pranikah, setidaknya sebagai pengantar untuk memasuki dalam kehidupan keluarga. Terkadang ada kemalasan untuk kita belajar bagaimana menjadi keluarga yang lebih baik, bagaimana mengupayakan, mengerjakan, memperjuangkan bahagia keluarga kita. Seringkali dibiarkan saja, otodidak, dianggap nanti ngerti sendiri, nanti akan belajar dengan sendirinya. Masalah yang kedua adalah seringkali hidup kita ini masalah yang paling berat, ya. Masalah yang paling berat menyita, mengiris hati kita itu adalah masalah seputar keluarga. Masalah uang, masalah pekerjaan, masalah hutang, oke, kadang bisa kita jalani. Tapi kalau sudah menyangkut masalah keluarga, berapa banyak yang sampai emosional, sampai bunuh-bunuhan? Banyak. Masalah seputar suami istri, masalah seputar orang tua dengan anak, masalah dengan keluarga besar, masalah seputar keluarga. Bapak Ibu, sebabnya dalam
Ulangan pasal 6 ayat pasal 9 yang sering dan sudah kita pelajari kemarin mengenai Shema. Alkitab katakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ulangan 6 ayat 4-9 ini mengatakan atau memerintahkan orang Israel untuk mengkondisikan sebuah sekolah dalam keluarga. Sebuah sekolah dalam keluarga. Karena ada perintah ajarkan itu berulang-ulang. Kalau sudah diajarkan berulang-ulang, berarti ini kan mirip-mirip dengan sekolah. Tujuannya apa? Supaya ada keseragaman. Keseragaman dalam pola pikir, keseragaman dalam mengenal Tuhan, keseragaman dalam kebiasaan tingkah laku, kebiasaan di dalam mengutamakan Tuhan, pemikiran di dalam memperhatikan firman Tuhan. Sama juga setiap sekolah-sekolah yang semua kita di sini adalah produk dari sekolah, semua di sini sudah mengikuti dan menjalani pernah sekolah. Di sekolah kita diajarkan macam-macam dan biasanya selalu ada semacam ciri khas, entah itu berupa seragamnya. Mungkin beberapa dari kita juga mengalami ada guru-guru yang punya ciri khas cara ngajarnya. Nah, demikian pula ketika Tuhan memerintahkan supaya setiap keluarga mengkondisikan sebuah sekolah firman bagi keluarganya, supaya tercipta keseragaman, supaya tercipta ada ciri khas dari yang lain, yaitu firman Tuhan. Bapak saudara sekalian, pada pagi ini kita akan belajar dari beberapa keluarga dari Alkitab. Saya ambil yang pertama, keluarga Daud. Keluarga Daud secara khusus kita lihat anak Daud yang bernama Adonia. Lalu Adonia dari 1 Raja-Raja 1 ayat 5-6. Lalu Adonia anak Hagit meninggikan diri dengan berkata, aku ini mau menjadi raja. Ia melengkapi dirinya dengan kereta-kereta dan orang-orang berkuda serta 50 orang yang berlari di depannya. Selama hidup Adonia, ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan, mengapa engkau berbuat begitu? Ia sangat elok perawakannya dan ia adalah anak pertama sesudah Absalom. Bapak Ibu saudara sekalian, seolah-olah ini gambaran anak yang perfect, sempurna banget. Rata disney, perawakannya juga bagus, ya, dikatakan bodybuildernya bagus, ganteng dan sebagainya. Apalagi dikatakan dia anak pertama sudah Absalom. Anak pertama, anak sulung Daud itu adalah Amnon. Amnon gara-gara gegeran dengan saudara tirinya dibunuh oleh Absalom. Absalom kemudian gara-gara mengkudeta Daud terbunuh juga. Jadi secara urutan ini adalah anak pengganti atau anak barat pengganti dari kakak-kakaknya. Nah, Bapak Ibu, kita perhatikan mengenai kisah keluarga Daud ini. Daud ini hebat banget dalam hal militer, prestasi perang di mana-mana, apapun perang yang dilakukannya selalu menang. Dia berlimpah kekayaan, apalagi kalau kita perhatikan kitab Mazmur, dia rancang ibadah, dia buat tulisan Mazmur, nyanyian dan lain sebagainya. Dia rancang musik dalam bait suci, macam-macam. Dia persiapkan nanti kalau anaknya Salomo bangun bait suci, dia siapkan dananya, dia sudah rancang blueprintnya, arsiteknya sudah dirancang semua, sudah ditata seolah nanti Salomo tinggal pena. Nah, tapi di sini Alkitab juga jujur, Bapak Ibu, Daud bukanlah orang yang sempurna, karena dia pun juga sempat jatuh dalam satu kejahatan yang luar biasa jahat. Dia berzina, dia selingkuh, dan suami dari selingkuhannya ini dibunuh.
dengan cara politik yang sangat-sangat kejam. Bapak Ibu, keluarga Daud juga bukan keluarga yang baik banget. Bagi saya secara pribadi ini jadi gambaran bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini. Daud dengan segala kehebatannya pun ternyata keluarganya ada aib, ada celah. Dan salah satunya di sini bahwa ternyata Daud tidak pernah mendidik, tidak pernah menegur, tidak pernah mengarahkan anaknya yang bernama Adonia ini. Padahal hitung-hitungannya dia anak bareng. Kita katakan selama hidup Adonia, ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan, "Mengapa engkau berbuat begitu?" Bapak Ibu, kisah Daud ini menjadi catatan untuk kita semua, bagaimana kita mengupayakan keseimbangan antara keluarga dan pekerjaan. Beberapa di antara kita, para suami, kita ini terobsesi dengan yang namanya prestasi, pengakuan, ya, kerjanya apik, hasilnya apik, ya, bukan hanya soal hasil uangnya, tapi juga hasil kerjanya apik, diakui, diajeni. Nah, ini pengejaran, ini hasrat, ini bagi kita prestasi, dipandang atau dianggap bertanggung jawab, dianggap atau dinilai berprestasi, itu kesukaan kita semua. Nah, terkadang tambah lagi ada hobi dengan uang apalagi. Nah, tetapi yang paling utama dari kisah Daud ini, mari kita juga mengupayakan yang namanya keseimbangan. Begitu hebat di pekerjaan tetapi gagal dalam keluarga. Ini kisah dari Daud, ini terbuka untuk kita. Bukan berarti kita saat ini ngerasani keluarga Daud, tidak, tetapi ini jadi pelajaran untuk kita semua. Hati-hati dan perjuangkan yang namanya keseimbangan. Kadang sudah ada keluarga, sudah ada istri, sudah ada anak, rumosannya sudah finish, sudah tuntas, padahal belum mempertahankan, mengkondisikan keluarga yang damai sejahtera itu tidak mudah. Harus diperjuangkan. Kemudian berikutnya yang kedua, kita belajar dari keluarga Samuel. 1 Samuel 8 ayat 1-3 firman Tuhan berkata demikian. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya lah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Berseba, tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Bapak Ibu, Samuel juga hebat dalam kepemimpinan. Samuel hebat dalam pelayanan firman. Samuel hebat dalam ketulusan pengabdian. Dia bukan orang yang mengejar uang, dia tulus melayani. Tetapi sayangnya karakter tersebut sama sekali tidak menurun pada anaknya. Beberapa di antara kita, orang tua, kita ingin anak-anak kita ini mewarisi hari yang baik. Kadang kita puji, wah persis kayak bapak dhuwur, ganteng, persis kayak ibu rambutnya lurus, ayu, ya. Juga mungkin karakternya wah persis seperti orang tuanya, tanggung jawab, apik, perhatian, gaten, teliti, dan lain sebagainya. Nah, Samuel pun juga saya percaya hatinya juga berharap anak-anaknya mewarisi karakter, mewarisi kepemimpinan, mewarisi bakat pelayanan ini. Tapi kita katakan baik yang bernama Yoel maupun Abia sama sekali lain, bahkan beda. Bukan hanya beda, tapi kebalikannya dari Samuel. Kalau Samuel tulus, yang ini, kedua anaknya ini mengejar laba, menerima suap. Sekali lagi kita belajar dari kisah Samuel ini. Kenapa bisa demikian?
Apakah Samuel sibuk pelayanan kesana kemari sampai lupa waktu dengan keluarga? Atau dia tidak ada prioritas untuk memperjuangkan keluarga? Nah, Bapak Ibu, ini jadi pelajaran juga bagi kita semua bahwa tidak mudah untuk kita memprioritaskan keluarga, mengupayakan komunitas di dalam keluarga kita. Nah, berikutnya, Keluaran pasal 18 ayat 3-4 ini kisah mengenai Musa. Dan kedua anak laki-laki Zipora ini istri dari Musa, yang bernama Gersom. Sebab kata Musa, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Dan yang seorang lagi bernama Eliezer, sebab katanya, Allah Bapakku adalah penolongku dan telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun. Jadi intinya saya katakan bahwa Musa ini punya dua anak yang bernama Gersom dan Eliezer. Ya, catat ini baik-baik dulu. Dua anak Musa adalah Gersom dan Eliezer. Kemudian saya ambil lagi dari Hakim-Hakim 18 ayat 30-31. Bani Dan atau suku Dan ya menegakkan bagi mereka sendiri patung pahatan itu. Lalu Yonatan bin Gersom bin Musa bersama-sama dengan anak-anaknya menjadi imam bagi suku Dan, sampai penduduk negeri itu diangkut sebagai orang buangan. Demikianlah mereka menempatkan bagi mereka sendiri patung pahatan yang telah dibuat Mika itu, dan patung itu ada di sana selama rumah Allah ada di Silo. Nah, Bapak Ibu, dengarnya seperti ini. Tadi saya jelaskan Musa punya dua anak, yaitu Gersom dan Eliezer. Ya. Nah, tetapi perhatikan, Anda ingat mengenai kisah Alkitab ini, yang memimpin setelah Musa itu adalah Yosua. Nah, terus anak-anaknya ngapain? Anak-anaknya kemana? Gak dicatat. Gak ada jejaknya sama sekali. Karena setelah Musa, dua anaknya ini yang muncul adalah cucunya Musa yang bernama Yonatan bin Gersom bin Musa. Cucunya ini. Nah, Bapak Ibu perhatikan ini bahwa semua di sini nanti Bapak pengennya kebanyakan anak meneruskan entah mungkin pekerjaannya, meneruskan pelayanan, meneruskan usaha, meneruskan karakter, meneruskan jejak-jejak cara kerja. Tetapi tak ada satupun anak Musa yang meneruskan karakter Musa. Ada satu. Bahkan yang menjadi pengganti Musa adalah Yosua, bukan anaknya. Tak ada dikatakan Gersom menjadi anak buah Yosua, Eliezer menjadi pendamping Yosua, tidak. Baik Gersom maupun Eliezer semuanya gak ada jejaknya. Kemudian perhatikan ini bahwa mirisnya cucu Musa yang bernama Yonatan bin Gersom ini malah memimpin dalam penyembahan berhala. Karena dikatakan Bani Dan menegakkan bagi mereka sendiri patung pahatan. Bani Dan ini satu suku beralih setia, tidak lagi menyembah Tuhan, malah menyembah patung pahatan, dan pemimpin ibadah kepada berhala ini adalah cucu Musa yang bernama Yonatan bin Gersom bin Musa. Bapak Ibu, bukankah ini menjadi semacam tamparan yang luar biasa memalukan? Musa yang begitu hebat, karena Bapak Ibu, Musa ini dianggap pelopor agama Yahudi, dan karena Musa tiga agama besar yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam ada dan mengenal Taurat. Musa yang begitu luar biasa namanya, pemimpin 600.000 kakak, ya, 600.000 kakak.
Kalau dihitung secara total, ada yang menghitung ini sekitar 3 juta jiwa. Pemimpin besar pada masa itu. Tetapi salah satu keturunannya yang bernama Yonatan bin Gerson malah memimpin dalam penyembahan berhala. Sekali lagi tidak mudah. Dari kisah-kisah Alkitab ini, Alkitab begitu jujur kepada kita semua. Hati-hati dengan keluarga kita. Kita begitu hebat di luar, hebat dalam pekerjaan, hebat dalam dagang, hebat dalam noto keuangan atau ngatur, mengorganisir kerja dan sebagainya, usaha. Tetapi kalau tidak hati-hati, keluarga kita menjadi taruhan. Ini mengenai dosa. Kemudian berikutnya kita melihat satu keluarga yang juga sangat miris sekali Bapak Ibu, keluarga Imam Eli. Keluarga Imam Eli kita melihat 1 Samuel 2 ayat 29 sampai 30. Mengapa engkau memandang dengan loba? Loba itu cari untung ya. Cari hati kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan. Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dan setiap korban sajian umatku Israel. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Kemudian saya lanjut dari 1 Samuel 3 ayat 12-13. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Bapak Ibu, Eli ini kedudukannya adalah pemimpin saat itu, karena dia adalah imam. Dia imam, dia adalah hakim. Eli sebagai seorang bapak ternyata lebih memilih orang pengen gegeran kalau anaknya, tidak pengen bentrok, tidak pengen ada konflik dalam keluarganya. Dia lebih memilih damai, dia lebih memilih ya wis karepmu ya, karepmu. Nah, dia lebih memilih kepentingan anak, kesenangan anak, bahkan membela anak. Aku katakan dia tidak memarahi anaknya, dia tidak menegur anaknya, dia lebih mementingkan kesenangan anaknya, menghormati anaknya daripada menghormati Tuhan. Dan aku katakan tak satu pun dia pernah memarahi anaknya, tidak pernah dia menghukum anaknya. Eli, ya maaf, Eli namanya, bukan Elia. Eli lebih memprioritaskan anak daripada Tuhan. Dan akhirnya karena hidupnya dan hidup keluarganya tidak menghormati Tuhan, dia out. Alkitab sebenarnya dasar Bapak Ibu, Tuhan katakan sebenarnya Eli, aku punya perjanjian kekal. Perjanjian yang sifatnya kekal antara aku dan Harun. Bapak Ibu, Harun ini kakaknya Musa. Tuhan punya kesepakatan, oke, khusus untuk keluarga suku Lewi, secara khusus yang bernama Harun dan anak-anaknya ini seumur hidup akan menjabat imam besar. Harun dan anak-anaknya akan mewarisi jabatan kehormatan panggilan, yaitu imam besar. Dan Eli ini salah satu anak keturunan dari Harun. Tuhan katakan, aku punya perjanjian
bahwa kamu dan keturunanmu akan hidup pelayanan di hadapanku selama-lamanya, tetapi gara-gara kelakuanmu dan gara-gara keluargamu yang tidak menghormati aku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kisah-kisah ini jadi peringatan bagi kita semua. Tidak mudah untuk mengarahkan, menyeragamkan firman Tuhan dalam keluarga kita. Tetapi perlu diperjuangkan terus, perlu dikondisikan terus. Terkadang hati kita tidak tega. Didik, disiplin, menghukum, membentak, memarahi, memukul itu kadang tidak tega. Tapi Alkitab katakan, gunakan tongkat dalam Amsal untuk mendidik anakmu. Kalau kamu gunakan tongkat, kamu tidak mengarahkannya pada kematian, tapi pada kehidupan. Anak yang gak pernah ditegur, itu malah mencelakakan, menjadikan aib. Keluarga-keluarga yang saya jelaskan di atas, mulai dari keluarga Daud, keluarga Musa, keluarga Samuel, keluarga Eli, hidupnya sibuk dalam pelayanan, sibuk dalam pekerjaan, punya prioritas selain keluarga, karena memang tuntutan tanggung jawab. Dampaknya waktu untuk keluarga, waktu untuk mendisiplin, mengarahkan, ada prioritas quality time dengan keluarganya minim banget. Bahkan Alkitab katakan tidak pernah menegur anaknya, tidak berani menegur anak. Terkadang kita nggak tega, terus belajar. Karena kalau kita mengasihi anak, salah satunya adalah mendisiplin. Orang tua yang tidak ada disiplin, yang hanya full of love, hanya bisanya mengasihi, mujo dengan barang, memberi dalam hal uang. Saya pernah baca itu adalah orang tua yang paling miskin. Orang tua yang paling miskin di dunia adalah orang tua yang hanya bisa memberi harta dan uang saja. Tidak pernah bisa memberi teladan, tidak pernah bisa memberi pengarahan, tidak pernah bisa memberi disiplin, tidak pernah bisa memberi warisan karakter, pengenalan akan Tuhan. Ada banyak harta rohani yang harus kita wariskan kepada anak kita. Kalau kemampuan orang tua hanya bisa mengupayakan warisan duit tok, saya katakan terus terang di atas mimbar ini, itu adalah orang tua yang paling miskin di dunia. Berjuang sungguh-sungguh keluarga kita dan keturunan kita. Kisah keluarga-keluarga ini menjadi peringatan bagi kita semua. Hati-hati, belajar tega. Bapak Saudara sekalian, saya ceritakan saja, kadang hati saya juga tidak tega dengan anak saya. Anak saya tidak ada HP sama sekali. Kalau dihitung-hitung, kadang juga mesaknya, kocok-kocoknya bahkan yang kecil-kecilnya sudah pegang HP masing-masing. Ada kalau nuruti gengsi, umpama diminta HP yang paling bagus, kami pun juga bisa. Tapi bukan itu tujuan kami. Karena bagi kami melihat sebagai guru, kami melihat kebanyakan fungsi HP hanya untuk kesenangan, tak? Tidak pernah mendidik, tidak pernah membuat anak kami pandai, tidak ada. Nah, kami pandai gara-gara belajar, dan kami yang mengajar. Tidak pernah karena diajar oleh YouTube, tidak pernah diajar oleh HP, gara-gara itu anak kami jadi pandai, tidak ada. Dan tidak pernah ada ceritanya, kecuali kalau memang YouTuber konten menghasilkan uang, itu lain ceritanya. Setiap kali gadget dan sebagainya hanya berujung pada kesenangan saja. Hanya berujung pada kesenangan, tidak berujung pada kemajuan. Jadi sebabnya kami putuskan nanti kalau sudah SMP baru kami akan beri. Selama SD ikut dengan HP orang tua. Tega, sedih juga. Nanti seorang bapak bagi saya pengennya membahagiakan, menyenangkan anak. Tapi karena saya tahu ada arah yang kalau dipaksakan
menuruti kesenangan seperti Eli ini. Yang diprioritaskan adalah kesenangan anaknya. SBN, anakku senang, sepenting anakku bahagia. Sepenting anakku senang, rumah tanggaku ra gegeran, aku lan anakku ra padu, ra bentrok, ra apa-apa. Sing tak goleki kuwi tok. Urusan Tuhan nomor 2. Bapak Ibu, belajar dari kisah Eli ini, mari kita belajar memperjuangkan keluarga kita ini enggak main-main. PR kita Bapak Ibu belajar punya yang namanya keseimbangan waktu dan prioritas. Yang kedua, mari upayakan yang namanya seragam dalam keluarga kita. Seragamnya apa? Bukan baju, bukan seragam merah putih seperti anak SD, tidak Bapak Ibu, bukan seragam batik, tidak, tapi seragam dalam memprioritaskan Tuhan. Wariskan sikap disiplin dalam memprioritaskan Tuhan. Ada kecenderungan kita orang tua memprioritaskan pekerjaan, memprioritaskan orang lain, memprioritaskan uang. Kita pekewo dengan orang yang lebih sugih, kita prioritaskan orang kaya, kita prioritaskan gengsi kita prioritaskan prestasi akademis anak. Hal itu sebenarnya tidak salah, tidak masalah. Tapi yang paling utama jangan sampai itu menggeser prioritas utama keluarga kita, yaitu takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan, itu di atas segala-galanya. Secara khusus belajar dari keluarga Imam Eli, di mana keluarganya ketika tidak menghormati Tuhan, lebih menghormati senengi dewi. Anda bisa cek, baca dalam kisah Samuel awal-awal ini, keluarga Imam Eli ini diubah saat senengi dewi. Ya. Yang ketiga, mari kita juga belajar tega dalam hal tongkat didikan. Jika anak salah, tegur, jangan biarkan, jangan dibelani. Ajar anak untuk belajar menanggung risiko. Dia sudah salah. Karena kita lihat di dalam usia kita yang sudah dewasa, menghadapi dunia kerja, menghadapi dunia masyarakat, dunia lingkungan, ada karakter-karakter yang harus ada, yaitu yang namanya tanggung jawab. Kalau anak tidak dibiasakan, tidak mengerti yang namanya tanggung jawab, maka bersiaplah, yang terjadi adalah aib. Anak pola, bapak ibu esing keberada. Hari ini, mari belajar menghormati Tuhan dalam keluarga kita. Amin. Terima kasih. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman ini. Berkati kami semua yang mendengar, berkati keluarga kami. Kami sadar Tuhan tidak mudah mengkondisikan firman, mengkondisikan takut akan Tuhan dalam keluarga kami. Kami berharap ada kemurahan Tuhan untuk memimpin perjalanan keluarga kami. Ajari kami untuk ada prioritas menghormati Tuhan, takut akan Tuhan dalam seluruh keluarga kami. Jadikan kami teladan terlebih dahulu. Jadikan kami mengalami terlebih dahulu menghormati Tuhan sebelum kami mengajar keluarga kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin.